Adik-adik jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channel ini buat teman-teman kalian mengenal Tuhan lewat firman ini. Selamat beribadah. Di bulan Maret ini saatnya yang tepat untuk kita berwisata. Tapi virtual ya, kan era pandemi ya. Virtual vacation ke tanah para leluhur kita. Bapak orang percaya. Bapak bagi banyak bangsa. Nah, adik-adik masih ingat siapa nama Bapak itu? Ayo. Tepat sekali. Bapak Asep. Bukan. Bapak Abraham. Betul ya, Bapak Abraham. Aku nggak mau pergi sendiri kali ini. Mau ngajak satu teman. Adik-adik tahu mau ngajak siapa? Pastinya. Aku mau ngajak Kak Reti dulu ah. Pasti dia banyak tahu nih kisah-kisah apa aja yang terjadi di negeri ini. Di tanah perjanjian. Kak Reti! Ayo gabung. Waduh, bawa apa itu? Udah besar sekali. Bawa kekeran adik-adik. Iya. Wah. Nanti biar jelas. Ya. Karena padang pasir itu luas sekali. Luas jadi sekali, dari betul. jauh. Wah, oke, aku siap berwisata. Kali ini kita mau berwisata virtual. Kita mau naik satu hewan yang bisa ditunggangi di sana. Adik-adik tahu? Ya, tepat sekali. Namanya unta. Nah, Wow. betul. Udah pernah naik unta? Belum. Sama. Sama belum? Jadi kita harus cari tahu dulu Aha. sebelum kita naik angkot di padang pasir. Iya, angkot di padang pasirnya unta maksudnya ya. Nah, adik-adik kita harus cari tahu nih gimana dan supaya aman kita naik unta ini, Kak. Iya, jangan-jangan nanti tiba-tiba binatang liar lagi. Kita Betul sekali. bisa jadi makanannya lagi. Iya. Waktu kita naik, kita dibawa pergi. Oh, oke. Kalau cari tahu gitu dulu. kita googling dulu ya, Kak. Sip. Oke, kita cari tahu nih bagaimana caranya naik unta yang tepat. Dan cari tahu binatangnya seperti apa. Oh, iya. Oke. Binatang unta. Nah, lihat ini. Unta adalah salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di daerah gurun dengan suhu yang tinggi. Seperti halnya domba, unta juga pada umumnya diternakan dan merupakan sumber utama dari susu dan daging. Unta bahkan digunakan sebagai alat transportasi oleh banyak suku-suku nomaden yang tinggal di daerah padang pasir. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak, sehingga unta ini mampu untuk bertahan hidup di daerah dingin. Daerah padang pasir memiliki amplitudo suhu yang besar, di mana pada siang hari suhu udara dapat sangat panas dan pada malam hari suhu udara bisa sangat dingin. Lemak pada punuk unta tersebut dapat diubah menjadi makanan dan air melalui proses metabolisme tubuhnya. Nah, teman-teman, di pagi hari suhu tubuh unta itu berkisar 34 derajat Celcius. Tetapi pada waktu siang hari, unta akan mampu menaikkan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan unta mampu beradaptasi dengan baik di daerah gurun yang panas. Seekor unta dewasa akan mampu untuk tidak makan selama kurang lebih 2 minggu. Kemampuan untuk tidak makan selama berhari-hari ini karena unta memiliki cadangan makanan yang diambil dari punuknya. Sebagai informasi teman-teman, unta yang sehat memiliki punuk seberat 35 kg. Bahkan nih dalam kondisi yang keras, unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan makan rumput 2 kg sehari. Nah, sekarang baru aman. Iya, bener. Aman nih. Kita kan tadi udah search ya gimana cara naiknya dan binatangnya seperti apa. Jadi sudah aman ya? Oke. Pasti ya? Pasti. Deg-degan sedikit. Aduh, udah. Tenang, pokoknya aman. Oke, Kak Remsi kita mau keliling-keliling. Asik. Dan nanti ada banyak kisah di tempat-tempat yang unik-unik sepanjang padang gurun ini nih. Mantap, gak sabar nih. Pengen denger ya, gimana kisahnya? Pasti menarik karena ini tanah perjanjian. Banyak kisah Alkitab yang bisa kita dengarkan. Oke, let's go. Aduh, kita udah jalan cukup jauh, Kak. Ya, aku mulai haus, Kak Tuh, Remsi. sebelah sana. Apa? Sepertinya ada tempat
peristirahatan. Kalau di sini kenalnya apa tuh? Oasis. Oh iya, oasis. Sebentar, ini Kirain dipastikan onde, dulu oasis. bukan Fata Morgana. Oh iya, coba Kak, gimana? Betul? Wah, ayo segera ke sana, airnya bening let's sekali. go. Kita minum. Yes. Kita sudah mendengar Iya. perjalanan hidup Abraham. Oke. Bagaimana Abraham mengalami tuntunan Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, seiring berjalannya waktu, memang Abraham yang sudah tua itu menjadi lebih tua dan menjadi lanjut umurnya. Tetapi hidupnya Abraham diberkati Tuhan Yes. dalam segala hal lagi. Dan janji Allah benar-benar dipenuhi, dilakukan Allah dalam hidup Abraham. Abraham memperoleh anak perjanjian dan ia membesarkan anaknya. Siapa coba Kak Remsi namanya? Ishak. Nah. Ah, Akhirnya ingat juga. betul. Ishak menjadi dewasa dan tiba saatnya untuk Ishak memiliki seorang istri yang akan menjadi pendamping atau pasangan hidup seumur hidupnya. Ya. Wah, kalau gitu siapakah dia yang beruntung mendapatkan seseorang anak pangeran, putra tunggal Abraham ini? Aha, pasti banyak yang menginginkannya tentunya ya. Karena dia anak Abraham, Betul. pewaris tahta dan wah, kekayaannya kan melimpah. Yes. Karena betul Abraham sekali. diberkati Allah, Kak Remsi. Ya. Dan tentunya Ishak ini cinta Tuhan karena papa mamahnya juga mengasihi Allah. Nah, bisa jadi begitu. Banyak mungkin ya perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan Ishak, anak Abraham. Tapi nampaknya ya Kak Remsi, Ishak ini belum mendapatkan pasangan hidupnya. Oh, Padahal sudah dewasa. Sampai Ishak ini perlu ditolong nih untuk mendapatkan seorang istri bagi dirinya. oh gitu. Iya, sampai ayahnya yaitu Abraham Mhm. harus mengutus Eliezer. Eliezer. Iya, Mhm. pegawai kepercayaannya untuk mencarikan jodoh bagi Ishak. Ya. Eliezer berarti jadi macomblang gitu. Iya, Oh, matchmaker. matchmaker atau mak comblang yang mencarikan jodoh. Oke. Ada juga ya zaman dulu ya. Oke. Memang zaman itu mencari jodoh tuh seperti apa ya? Kok kesannya susah banget gitu ya? Ishak. Kalau aku jadi Ishak sih, tinggal begini Kak. Cap cip cup kembang kuncup. Siapa yang mau menjadi istriku? Nah begitu. Kan udah kaya, ganteng kan? Kurang apa? Tinggal pilih aja gitu. Anak Abraham dan Sarah. Betul. Harta melimpah ya. Nggak usah pusing. Pasti banyak yang memilih, ya nggak? Betul. Tapi tidak begitu. Makanya ini tugas yang tidak mudah loh. Mencarikan seorang istri terbaik bagi anak Abraham. Iya. Tapi kemudian Eliezer menurut melakukan apa yang menjadi tugas dari tuannya yaitu Abraham. Ia siap-siap mengambil 10 ekor unta. Unta. Iya, 10. betul. Karena ia akan melakukan perjalanan yang jauh. Oh, oke. Dia membawa dengan para pegawai lain. Ya. Dengan ke-10 unta ini. Ya. Dan kemudian ia juga membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya yaitu Abraham. Demikianlah Eliezer berangkat menuju Aram Mesopotamia di kota Nahor yang sangat jauh letaknya.
setelah melakukan perjalanan yang panjang, disuruh nyala unta-unta itu berhenti istirahat. Memang letaknya agak keluar atau dekat-dekat kota, tetapi memang mendekati suatu sumur supaya unta-untanya bisa minum. Sementara unta-untanya minum, Eliezer istirahat dan dia berdoa, memohon tuntunan Allah. Karena sekali lagi ini tidak mudah mencarikan pasangan hidup, yaitu seorang istri bagi Ishak anak perjanjian. Dan Eliezer berdoa, ia katakan seperti ini nih, di dalam Kejadian 24 ayat 12. Oke, let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Kejadian 24 ayat 12 dan 14. Lalu berkata ia kepada Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu pada Tuanku Abraham. Kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolonglah miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku ini. Nah, saatnya kita istirahat dulu di dekat oasis. Kakak coba lihat lagi, benar gak itu? Sebelah sana. Sebentar. Indah sekali. Ya. Iya, airnya betul. menyegarkan, bening. Ya udah, kalau gitu kita ke sana, nanti kita lanjut ceritanya di sana aja ya. Oke, Sip. indah sekali oasis di tengah padang gurun seperti ini ya. Keren. Kalau di tol kita kenalnya rest area, Kak. Bisa istirahat. Saatnya kita istirahat dulu deh. Kalau di sini oasis, Oasis, kita bisa betul. minum-minum dulu. Para unta juga biar minum dulu. Ya, capek kan tadi kita udah naik ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, pada waktu itu petang mulai datang. Artinya sore hari, matahari mulai terbenam. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk para perempuan keluar dari rumahnya dan menimba air. Oh, oke. Kenapa coba Kak Remsi tidak di siang hari saja? Belum ada kali airnya, Kak. Bukan ya? Bukan. Oh, panas, Nah panas. itu Ya, Kak panas. Remsi, kita sudah alami dari tadi kepanasan sepanjang perjalanan ya. Jadi mereka, para perempuan itu mengambil airnya dengan buyung di sumur yang tersedia. Dan para perempuan ini benar-benar datang membawa buyungnya dan kemudian menaruh di atas bahunya. Berat Kuat loh, sekali ya. kuat loh. Ya, kemudian saat itu Eliezer melihat. Tetapi Eliezer tuh ya sebelumnya dia sudah berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya. Waduh Tuhan, berkati Tuhan supaya perjalananku ini berhasil. Belum selesai doanya yang dinaikkan dalam hatinya, dia melihat datang seorang perempuan yang membawa buyung di atas bahunya. Is it lucky girl? Apakah ia perempuan yang beruntung itu? Kita lihat saja. Kemudian berlarilah Eliezer itu
mendekati perempuan itu dan berkata kepada perempuan itu, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Adik-adik ingat ya, kita saja yang berada di sini nih untuk mencari air susah, Tuh. tidak gampang. Dan itu orang yang tidak dikenal perempuan ini. Menurut Kak Remsi nih, apakah perempuan ini mau memberikan air yang dimilikinya yang sangat berharga? Karena tidak mudah loh mendapatkan air pada masa itu. Dan ia tidak tahu menahu siapa orang yang meminta air itu. Bentar. Aku hitung kancing aja dulu deh. Oke. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Jawabannya, aku nggak yakin. Lah, jawabannya ya, dia katakan, "Minumlah Tuhan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi minum bapak itu, dia katakan, "Baiklah, untuk unta-untamu juga akan kutimba lagi air sampai semuanya puas minum." Wah, Kemudian, sekali. ya baik banget. Segeralah dituangkan air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Palungan tuh tempat makanan binatang atau hewan. Oke. Jadi tempat minumnya juga di situ. Baik sekali. Dia tuh langsung memasukkan, menimba, memasukkan. Itu tidak gampang sama sekali. Tapi itu yang dilakukannya. Ditimbanyalah untuk semua unta orang itu sampai puas. Wah, gak nyangka ya. Baik sekali loh perempuannya. Siapa sih namanya? Perempuan yang murah hati. Tetapi juga perempuan yang kuat dan rajin. Tuh, ayo lebih cepat harusnya nih. Tadi siapa comblangnya namanya? Eliezer. Eliezer harus cepat tanya. Kan ada lagunya ya Kak. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu anaknya siapa? Gitu. Harusnya cepat ditanya. Iya itu kok belum ditanya-tanya. Terus ceritanya gimana? Ya itu kalau Kak Remsi. Baiklah. Oke, kita temukan yuk siapakah perempuan itu dan apakah Eliezer berhasil dalam misi perjalanan mencari jodoh untuk Ishak. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, "Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan." Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, "Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu
dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Now I know. The lucky girl. Perempuan yang beruntung itu adalah Ribka ternyata. Seorang perempuan yang cantik, baik hati, dan rajin. Wah, happy ending nih. Tugas misi perjalanan Eliezer berhasil. Allah sungguh menuntun perjalanan panjang Eliezer mencarikan jodoh bagi anak Abraham. Saking kagumnya, Eliezer itu langsung berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ya. Coba dengar ya apa yang dikatakan Eliezer kepada Allah dalam Kejadian 24 ayat 27. Oke, let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Kejadian 24 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Terbukti bahwa Allah lah yang menuntun hingga perjalanan atau the journey yang dilakukan oleh Eliezer berhasil. Allah juga akan menuntun hidup kita. Adik-adik akan dituntun oleh Allah. Hidup perjalanan adik-adik
sejak adik-adik lahir di dunia ini, kemudian sekarang bersekolah, saat adik-adik di rumah, saat adik-adik di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, Allah akan menuntun hidupmu. Saat menghadapi kesulitan pun, Allah menuntun adik-adik. Sehingga adik-adik akan mengalami kemenangan dan mengalami berkat Tuhan. Untuk hari esok pun, jangan khawatir. Ingat, God will guide us. Allah akan menuntun kita. God will guide me. Allah akan menuntun diriku. Coba sekarang taruh tangan kanan di bahu kiri. Dan katakan bersama ya, God will guide me. God will guide me. Allah akan menuntunku. Allah akan menuntunku. Setuju sekali. Nih, ayat hafalan kita juga mengingatkan bahwa sungguh Allah menuntun hidup kita. Kita baca dalam Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang, dengar lagu ayat hafalan ini dari teman-teman kita. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Wow, semangat sekali mereka. Ya, betul. Saatnya kita berbicara kepada Allah. Mari kita berdoa. God Almighty, we believe that God will guide us. Engkau Allah yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih kalau kuasa-Mu nyata. Terima kasih kalau selama ini Engkau menuntun hidup kami. Ya, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hari esok pun Engkau akan menuntun hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, matahari mulai terbenam. Udara juga mulai dingin, Kak. Ya, mulai terasa. Ya. Ayo, kita harus segera pulang. Ya. Yuk, kita naik unta pulang. lagi. Ngomong-ngomong, untanya mana? Mana? Tadi minum. Iya, tadi kan sementara di sini kita ya? di sini, mereka minum di oasis ya. Aduh, untanya mana? Kita pulang naik apa ini? Karena gimana ini? Aduh, pusing Kita juga ya. Jalan kaki. Ya udah, kita tanya itu Mbak Ripka kita tanya. Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik share, like, and subscribe buat teman-teman kalian tahu channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.